Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita di sini di malam hari ini diizinkan oleh Allah dan untuk berdiskusi mengenai tidak kesempurnaan bahan padat yang dimana ini tercantum pada MK Material Teknik Elektro yang dimana kita berkelompokkan yang pertama Muhammad Rafiq, yang kedua Abdul Qadir Al-Faruqi, Siti Sifa Fauzia, Gilang Gemilang, dan Alkaf Muflexis Adam, my best friend. Oke. Nah, di sini saya sebagai moderator untuk kelompok satu ini akan menjelaskan mengenai ketidaksempurnaan bahan padat. Selanjutnya, ya, dari sini gaya dan energi ikat seperti yang kita ketahui, ketika atom didekatkan dari suatu jarak yang tak terbatas, pada jarak jauh interaksi bisa diabaikan. Tetapi ketika atom saling mendekati, masing-masing memberikan gaya ke yang lainnya. Gaya ini ada dua macam, tarik atau tolak, yang berarti gaya ini seperti medan magnet, dan besarnya merupakan fungsi jarak antar atom. Sumber gaya tarik Fa tergantung pada jenis ikatan yang ada antara dua atom, besarnya berubah dengan jarak. Seperti yang digambarkan secara skematis pada gambar 2, akhirnya kulit elektron terluar dari kedua atom mulai tumpang tindih, dan gaya tolak yang kuat, Fr, mulai timbul. Gaya neto atau Fn antar dua atom adalah jumlah kedua komponen tarik dan tolak, yaitu Fn sama dengan Fa ditambah Fr. Dan untuk teman-teman, ketika ada yang ingin untuk slide awal ini, adakah yang berpendapat mengenai gaya dan energi ikat? Karena bisa dilihat ini hampir sama seperti gaya medan magnet. Karena ketika tidak sesuai dengan kutub akan bertolakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pendapat mengenai gaya dan energi ikat ini? Boleh mengajukan pendapat nggak, Pak? Dipersilahkan untuk berpendapat. Berarti gaya dan energi ikat ini bisa dicontohkan benda itu contohnya magnet ya? Ya, karena di sini sumber gaya tarik Fa tergantung pada jenis ikatan, yang dimana akan tarik menarik dan atau menolak tarik atau tolak. Ya, itu. Iya, berarti contoh bendanya magnet kan? Ya, betul. Yang gaya ini, gaya dan energi lang. Ya, Dir. Berarti gaya dan energi dong mempunyai dua konsep dasar dong dalam mekanika klasik. Gitu ya, Gilang? Iya. Nah, kalau gitu kita lanjut ke slide selanjutnya saja yang mungkin dibacakan oleh Rafiq ya. Dipersilakan Rafiq. Rafiq. Oke, terima kasih Saudara Gilang. Selanjutnya ada jenis ikatan pada material. Yang pertama itu ada ikatan ion, kedua ada ikatan kovalen, dan yang ketiga ada ikatan logam. Oke, next. Oke, saya akan jelaskan di sini ada ikatan kovalen ya. Pada ikatan kovalen ini konfigurasi elektron stabil diperoleh dengan membagi elektron antara atom yang berdekatan. Dua atom yang berikatan kovalen masing-masing akan menyumbangkan minimal satu elektron ikatan.
dan elektron yang dipakai bersama bisa dianggap dipunyai bersama oleh kedua atom. Oke, jadi di sini ada yang bingung kan nih tentang ikatan kovalen? Ya, saya sendiri masih agak bingung nih tentang ikatan kovalen. Iya, sama saya juga. Contohnya itu kayak gimana ikatan kovalen tuh? Nah, di sini kan ada seperti gambar ya, yang di samping ini kan ada itu tanda H kan, yang di tengahnya itu C. Jadi yang C itu seperti inti atomnya gitu loh. Nah, yang C-nya itu atom atom yang berdekatan dengan inti atom. Jadi seperti apa ya? Ya berdekatan gitulah gitu, saling terikat satu sama lainnya gitu. Jadi dia itu zat atau sebuah kayak virus gitu ya? Enggak dong, kalau beda lagi kalau itu. Jadi kayak semisal kalau atom kan itu pengertiannya benda terkecil ya. Jadi di atom itu kan ada inti atom dan ada atom yang berdekatan dengan inti atom tersebut. Jadi saling membutuhkan satu sama lain, jadi nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi di situ kan saling berdekatan. Oke, jadi masih ada yang bingung kan nih? Kalau nggak ada kita next. Oke, next. Oke, next. Ya, sebelumnya mohon maaf karena terkendala dengan perangkatnya. Kita mulai lagi atau kita ulang lagi dari ikatan kovalen. Dipersilakan Rafiq. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen. Pada ikatan kovalen, konfigurasi elektron stabil diperoleh dengan membagi elektron antara atom yang berdekatan. Dua atom yang berikatan kovalen masing-masing akan menyumbangkan minimal satu elektron ke ikatan. Dan elektron yang dipakai bersama bisa dianggap dipunyai bersama oleh kedua atom. Oke, jadi di sini teman-teman mungkin ada yang ingin didiskusikan. Oke, kalau tidak mungkin next. Nah, di sini kemudian ada ikatan logam. Ikatan logam ini jenis ikatan premier terakhir. Ditemukan pada logam dan paduannya. Material logam mempunyai 1, 2, atau paling banyak 3 elektron valensi. Dengan model ini, elektron valensi tidak terikat kepada atom tertentu. Pada bahan padat, namun lebih kurang ia akan bebas, hanyut, ataupun bergerak melewati keseluruhan logam. Elektron ini bisa dianggap memiliki oleh secara keseluruhan atau membentuk lautan elektron atau awan elektron. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Lautan elektron itu seperti apa ya, Pak? Pembentukan kayak membentuk suatu lautan elektron atau awan elektron gitu. Nah, jadi di sini kan ada gambarnya ya. Jadi di sini saling berdekatan dan saling banyak gitu. Jadi disebut seperti lautan elektron karena masing-masing elektron ini saling berdekatan dan saling istilahnya ngumpul lah gitu. Jadi kelihatannya seperti awan elektron. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Mungkin Ini izin menambahkan sedikit ya mengenai tentang lautan elektron. Itu sebenarnya lautan elektron adalah teori awan gitu kan, yang dimana gaya tarik antara muatan positif dari ion-ion logam
atau kaiton logam dengan muatan yang negatif yang terbentuk dari elektron valensi dari atom-atom logam, yang dimana dari atom-atom ini berkumpul jadi satu gitu kan, membentuk kayak seperti awan. Mungkin itu yang dimaksud dengan lautan elektron atau awan awan elektron ya, Pik ya. Iya, betul. Oh, Gilang. tadi agak kurang jelas di awan elektron. Coba gua cari-cari tadi. Yuk, lanjut lagi. Oke, lanjut. Yuk. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Syifa Fauzia mengenai materi selanjutnya. Dipersilakan Siti Syifa Fauzia. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan tentang ikatan sekunder atau ikatan van der Waals. Ikatan sekunder ini ikatan yang lemah jika dibandingkan dengan ikatan primer atau kimia. Energi ikatnya biasanya dalam kisaran 10 kilojoule per mol, dan ikatan sekunder timbul antara semua atom atau molekul, tetapi keberadaannya tidak jelas jika salah satu dari ketiga jenis ikatan primer ada. Ikatan sekunder dibuktikan oleh gas mulia yang mempunyai struktur elektron yang stabil, dan juga di antara molekul yang strukturnya berikatan kovalen. Mungkin ada yang ditanyakan atau masih ada yang bingung? Koi. Oke, gimana teman-teman? Kalau misalkan tidak, kita next aja nih mengenai ini. Oke, mungkin next saja. Ya, mungkin next aja ya. Oke. Selanjutnya mungkin Siva diganti ya, yang bacanya mungkin sekarang Kodir gitu. Karena di sini 3 slide lagi. Ya. Oke, baik. Terima kasih moderator. Oke. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Kodir ya, Dir ya. Iya, Mas Gilang. Ya, di sini ada ikatan dipol bebas yang berfluktuasi. Yang mana ada sebuah dipol bisa dihasilkan atau diimbaskan ke sebuah atom atau molekul yang simetris secara listrik, yaitu didistribusikan melalui ruang keseluruhan elektron simetris terhadap inti bermuatan positif. Bagaimana yang diperlihatkan pada gambar yang di samping ini, teman-teman, yang ada atomic nukleus yang memiliki elektron plus, di sebelahnya juga ada atomic nukleus yang memiliki elektron plus yang memiliki bermuatan positif dan negatif. Nah, semua atom yang mengalami gerak vibrasi konstan ini yang akan menyebabkan terjadinya distorsi seketika dan primer pendek terhadap simetri listrik pada beberapa atom atau molekul dan menimbulkan dipol listrik kecil seperti yang digambarkan oleh gambar B seperti ini, yang ada bermuatan positif dan negatif. Nah, teman-teman, apakah ada yang mau didiskusikan di ikatan dipol ini? Ya mungkin bisa Dir mengenai tentang apa itu dipol gitu kan, karena di sini dipol itu belum dijelaskan pengertiannya gitu kan, mungkin bentuk mas sudah gitu, gimana tuh? Ikatan dipol ya. Iya. Nah, ikatan dipol biasa dibilang dipole atau momentum, yang memang adalah penggunaan ide momen pada dipol listrik untuk mengukur suatu polaritas dari ikatan kimia. Di dalam itu ada suatu molekul. Nah, hal itu yang terjadi setiap kalinya ada pemisahan gas.
pemisahan pada muatan positif dan muatan negatif, Lang. Bisa jelas nggak, Lang? Oh, yang gue simpulin berarti ikatan dipol itu pemisah antar molekul begitu bukan? Ya, Oke. pemisahan Oke. suatu molekul positif dan negatif. Oke, siap. Izin bahin ya. Kayaknya ini ikatan dipol ini hampir sama yang sebelumnya deh, ikatan yang pertama tuh kovalen atau apa gitu. Nah, ini bisa tarik menarik gitu ikatan dipol ini. Tarik menarik. Maksudnya bisa saling tarik menarik antara elektron gitu, Sifah. Jadi ikatan ini tuh bisa tarik menarik antara ion dan molekul gitu. Enggak, berbeda jenisnya. Jadi ini tuh dipol itu bisa mengukur suatu polaritas dari ikatan kimia, terus bisa untuk pemisahan molekul di antara satu muatan positif dan negatif. Itu sih, Pak. Gimana? Oh iya. Saya ngerti. Baik, terima kasih. Sama. Mantap. Oke, Dir. Terima kasih ya, Dir ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alkap. Dipersilakan Alkap untuk membaca slide berikutnya. Dan mungkin lanjut aja, Kap, sampai penutupan. Baik, terima kasih moderator Gilang. Boleh lanjut? Ikatan antara dipol molekul, polar, dan dipol terimbas. Momen dipol permanen timbul pada beberapa molekul karena susunan yang tidak simetris dari daerah yang bermuatan positif dan negatif. Molekul ini disebut molekul polar. Seperti gambar di samping adalah penggambaran skematik dari momen dipol permanen timbul dari muatan positif dan negatif yang masing-masing berkaitan dengan ujung-ujung hidrogen dan klorin dari molekul HCl. Untuk di bagian ini, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin hampir sama yang tadi kali ya. Jadi tidak ada. Oke, guys, bagaimana kalau misalkan tidak ada yang didiskusikan, kita lanjut slide berikutnya. Berkaitan dengan ujung-ujung hidrogen dan klorin itu dari molekul HCl itu gimana? Bisa diulangin, Dir? Itu yang dengan ujung-ujung hidrogen dan klorin dari molekul HCl yang di bawah. Kurang jelas, Dir. Oh, kurang jelasnya dari gambar aja deh. Kan di sini kan ada hidrogen nih yang di tengah Ci. Nah, itu yang bisa ujung-ujungnya berkaitan dengan hidrogen dan klorin HCl itu gimana? Lu jelasin dari gambarnya aja nggak apa-apa. Seperti yang gambar di samping ya, dari HCl tersebut kan ada bagian yang plus dan minus. Dari plus minus tersebut itu saling berhubungan antar polar atau molekul, yang dimana itu bisa berkesinambungan atau permanen ya sifatnya. Mungkin seperti itu, Dir. Oh gitu, yang ada momen-momentum ya buat timbul ada muatan bisa saling berkaitan ya, Kak. Ya. Ya gitu. Iya, benar. Oke. Berartinya sinyal saya di sini agak tersesat, putus-putus. Oke, terima kasih ya, Kak. Mungkin cukup kembalikan lagi, Kak. Masih 2 lagi, Kap. Iya, sama-sama, Pak Dir.
Mungkin dikembalikan ke moderator. Oh, oke. Di sini Baik. Oke. Selanjutnya adalah ikatan dipol permanen. Gaya Van der Waals. Kayaknya Alga terkendala. Alkap, tolonglah. Itu sinyalnya. Terkendala dia. Kap dilempar ya, Kap ya ke Kodir. Ada ikatan dipol yang permanen yang memiliki gaya Van der Waals juga akan timbul di antara molekul polar yang berdekatan. Energi ikat yang terkait lebih besar secara signifikan daripada energi ikat yang ada pada dipol terimbas. Dan jenis ikatan sekunder ini yang paling kuat. Ikatan hidrogen adalah kasus khusus dari ikatan molekul polar. Ikatan ini terjadi antara molekul di mana hidrogen berikatan kovalen dengan klorin sebagai hidrogen dengan oksigen sebagai H2O dan dengan nitrogen sebagai NH3. Jadi bagaimana teman-teman? Ya, oke teman-teman. Dari ikatan dipol permanen, sekiranya ada yang didiskusikan atau tidak untuk materi terakhir ini, bagaimana? Dari saya tidak ada. Oke, dari Alkap tidak ada yang terhormat. Untuk teman-teman yang terhormat lainnya, Dari moderator. Dari saya cukup. bagaimana, guys? Lanjut. Ya, kalau misalkan lanjut, berarti ini materi terakhir dan kita akan penutupan. Ya, oke. Ya, Ya, itu mengenai materi pada diskusi kali ini, yang di mana materi ini mengenai tidak kesempurnaan bahan dan padat, tidak kesempurnaan bahan padat yang didiskusikan oleh kelompok 1. Nah, itu saja yang kita bisa sampaikan dan diskusikan mengenai materi ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.